Udah lama, Pak. 5, 6, 7. 8 tahun. Betul, kalau sakit. 20 tahun, Pak. Ah, 20 tahun. apa yang diminum, Pak? Amlodipin. Tuh. Halo. Boleh nggak? Boleh. Tapi imbangi dengan hidup yang sehat. Karena kalau kita makan buah dan sayur hidup sehat akan menggeser efek samping dari obat. Kalau bisa lama-lama obatnya bisa dikurangi. Bapak Ibu, ya, saya lihat. Bapak Ibu, semua orang bisa jatuh sakit, termasuk dokter. Pengobatan modern ada racun, makin banyak obat makin sakit. Semua penyakit datang dari darah yang kotor. Ujung-ujungnya gangguan darah. Nah, Bapak bisa lihat. Apakah kita minum obat? Kira-kira obat terbuat dari apa? Racun. Dari apa? Dari kimia. Kimia apa? Kimia panas. Sabar. Tadi bodreksi. Madam, ditulis ya. Di mana rumahnya, nomor berapa ya? Obat itu kimia. Dari mana apa? Kimia Parma. Halo. Ini tuh, perhatikan. Nih. Ya. Nah, ini. Jadi bahan obat itu adalah petroleum alias minyak bumi alias bensin. Jadi obat itu 80% mengandung bensin. Masa iya Pak? Ya ini dari buku yang saya pelajari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian ini contohnya nih. Ya. Jadi minyak bumi diambil, diproses, dibuat menjadi butadin, diesel, jet fuel, baru gasolin atau bensin. Dari bensin dibuat jadi ini plastik. Jadi botol plastik ini bahannya dari apa? Dari bensin. Ini juga dari bensin Bapak Ibu. Iya, kalau diolah lagi dicairkan jadi bensin. Yang kedua, salian bensin itu baru salah satunya is used to make a medicine. Obat. Understand? Yes. Ya, jadi obat itu memang kimia. Makanya gambar rumah sakit itu gelas sama ular. Artinya apa? Racun ular jadi obat. Kimia Parma. Ular jadi obat. Apa? Racun ular jadi obat. Racun ular jadi obat. Bisanya maksudnya bisa. Tolong ambil baik itu saya. Bisa ular. Jadi gambar ular dengan gelas tanda artinya Bisa. racun ular jadi obat. Ular apa Bu? Ular bapak. Artinya adalah kalau dosisnya tepat jadi obat. Kalau berlebihan beracun begitu. Nah, Bapak Ibu nih. Nah, ya. Jadi para ahli yang ngomong ini, ahli kanker bilang, ahli jantung bilang, ya. Kemudian ahli apa ini kepala farmasi juga pernah bilang, dia bilang sendiri bahwa memang obat itu nggak boleh dimakan jangka panjang, nggak boleh berlebihan. Sekalian, ya. Bapak terhormat, nah ini kita dengarkan sudah suaranya. Kalau dong obat yang udah buat ginjal. Jangan banyak obat, bahkan tanpa obat ginjal malah aman. Ya, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu, ginjal kalang kabut karena semua lewat ginjal, buangnya lewat ginjal. Ya, yang membuat ginjal itu rusak, obat-obatan painkiller anti sakit. Obat anti sakit pegelinu, obat apapun, obat rematik, obat non steroid anti inflamasi, NSAID pasti merusak ginjal.
Ya, obat-obat apa lagi? Obat steroid, hati-hati, merusak ginjal. Ya, obat apa lagi yang paling banyak? Obat-obat kontras yang sering kita foto-foto. Kalau kita foto kan ada suntikan kontras itu. Biasanya selalu dokternya akan tanya ginjalnya gimana, ginjalnya gimana. Ya, alih-alih ginjalnya masih normal, disuntik itu kebanyakan bisa rusak ginjal. Jadi betul-betul harus hati-hati. Bapak Ibu, jadi obat anti sakit paling banyak diminum oleh kita, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya ada obat yang mengandung bahan anti sakit. Understand? Yes. Halo? Kalian. Jadi kalau kita minum obat, yang paling berat adalah ginjal, Bapak Ibu. Ya, siapa ini Bapak sekalian? Michael Jackson, pernah tahu orangnya? Pernah dengar? Ya, Kayak Aryan. Iya. Bapak Ibu, beliau ini mati karena overdosis. 10.000 pil masuk selama 6 bulan. Sehari minimal 50 masuk obat. Obat kulit, obat pemutih, obat anti sakit, obat hormon, anti inflamasi, semua diminum oleh dia. Tapi berujung kematian. Jadi beliau ini sehari minimal 50 diminum. Jadi matinya karena keracunan. Michael Jackson, ya, 10,000 pill in 6 months. Jadi bayangkan, ya. Jadi banyak kematian itu karena kematian perang banyak. Ternyata kematian karena overdosis itu jauh lebih banyak. Kalian pernah dengar anak-anak yang minum paracetamol? Sekarang dibayar oleh negara 60 juta per anak. Tapi nyawa nggak bisa kembali. Hanya waktu 3 hari. 3 hari minum paracetamol langsung buta anaknya. Buta, gagal ginjal, rusak badannya. Kenapa? Karena pada minuman obat paracetamol mengandung senyawa yang melebihi ambang batas. Jadi ngerinya itu yang namanya ular itu. Bukan bisa ular ya. Tapi kalau dia berlebihan bisa berbahaya. Bapak Ibu sekalian. Di saat 2 bulan berjalan itu kan sudah ketahuan ya dok kalau itu karena obat. Jadi dokter bilang racun itu memang menyebabkan dia gagal ginjal akut tuh. Tapi dampaknya tuh bisa sampai rusak otaknya. Ureumnya ke otaknya ya? Iya, jadi ya, otak saya sudah rusak. Jadi dokter bilang saya tuh akan seperti ini gitu dok. Saya shock karena kan saya anak normal ya dok. Jadi saya berharap dia keluar ruang picu itu dengan harapan kasih orang tua nanti kalau masih butuh waktu saya masih bisa sembuh gitu. Tapi dokter langsung vonis seperti itu. Di saat itu saya diri dokter. Bayangin aja 2 bulan saya koma, tiba-tiba dokter vonis seperti itu. Saya anak normal awalnya. Dokter mengatakan ke saya sama suami saya, ibu, anak ibu seluruh organ tubuhnya sudah rusak, termasuk otaknya. Mata sudah tidak bisa melihat, kuping sudah tidak bisa mendengar, paru-paru sudah terendam sampai ke dalam-dalam, sudah harus dokter bayangin ibu mana yang tidak hancur hanya dalam waktu beberapa hari bahkan seminggu. Anak saya dinyatakan gagal ginjal. Dengan di hari Minggu tanggal 16 Oktober anak saya menghembuskan nafas terakhirnya. Itu sangat cepat dokter, sangat cepat. Ibu tahunya ini karena obat tersebut kapan? Setelah ada Mabes Polri ke rumah, mereka melakukan penyelidikan ke rumah saya. Diperiksa oleh polisi? Diperiksa semua. Jadi obat-obat semua diambil oleh Mabes Polri. Ternyata beberapa hari kemudian keluarlah hasil lab dari obat-obat itu. Lewat dicek di puslapor apa saya lupa namanya, di usul pemerintahan. Saya dikasih tahu sama Mabes Polri, ibu, ini obat yang anak ibu konsumsi paracetamol apifarma positif mengandung racun EG dan DEG dalam melebihi ambang batas. Baik dokter, racun. Makanya saya sampai sekarang mengatakan anak saya itu diracun. Anak saya awalnya hanya sakit panas. Saya pikir anak saya sembuh, ternyata malah
anak saya dinyatakan meninggal dengan itu penyakit itu yang saya tidak rasakan sama sekali, gagal ginjal. Karena anak saya lahir saya hangat normal, pintar. Bayangin dokter, usia 3 tahun anak saya sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, bahkan dia udah bisa menggambar saya, udah bisa bercerita. Ya. Jadi anaknya normal karena demam tinggi dikasih paracetamol. Itu ternyata ada unsur EG dan DEG. Nah, saya jelaskan. Satu senyawa limbah dari obat yang dipakai berlebihan. Jadi ada limbah yang setiap obat ada limbahnya, tapi ada ambang batasnya. Karena berlebihan itu yang langsung merusak darah, ginjal, mata dan otaknya. Jadi dalam waktu seminggu habis tuh nyawa melayang. Artinya mengerikan kalau kita salah mengkonsumsi obat. Makanya lawan obat dengan bahan yang alami. Understand? Yes. Makanya jangan jauh-jauh dari alam. Makanlah yang hidup. Makanlah yang hidup. Apa itu yang hidup? Nah, tahu kacang hijau? Dibuang ke tanah jadi apa? Itu hidup. Nah, ya. Nah, tanaman yang hidup apa? Wortel. Dibuang ke tanah hidup enggak? Jadi begitu. Perbanyak makan yang hidup, yang sehat, yang alami. Nah, itu akan bisa membantu menyehatkan ginjal. Makanya rusaknya itu karena gangguan aliran darah. Makanya kata dokter siapa nih? Dokter Hiromishima mengatakan bahwa obat adalah benda asing dalam tubuh. Baik obat resep, obat warung, jika diminum dalam jangka panjang bisa mengalami kerusakan. Halo? Halo? Nah, termasuk obat-obat yang ada statinnya. Simpas, Amblo. Nah, yang ada tintinnya ini ternyata efeknya luar biasa. Ke liver, ke tulang, ke ginjal, ke darah. Kemudian resiko kena kanker dan lain-lain. Jadi setiap obat itu ada efek sampingannya. Contohnya obat kolesterol. Ternyata orang yang minum obat kolesterol efeknya adalah pikun. Ya, ini hasil fotonya. Ini foto otak yang minum obat kolesterol. Ternyata banyak yang bolong kosong, habis. Ini otak yang nggak minum obat. Bentuknya bagus. Jadi obat-obat kolesterol akan mempercepat kepikunan. Pernah lupa nyimpen dompet di sini? Nah, pernah lupa kacamata di sini Bapak Ibu? Sering nggak? Waktu lagi nyapu ada tamu, disimpan di sini sapunya. Oh iya, Assalamualaikum, nyari sapu kemana gitu. Kira-kira pernah begitu? Ingat Ibu waktu itu makan duku, beli duku, cobain kenyang nggak jadi beli? Itu bukan pikun, terlalu itu. Ibu pernah nyuci pakaian dan beli sendiri senang? Halo. Jadi gangguan pikun itu ternyata akibat kelebihan obat kolesterol. Jadi minum obat kolesterol itu untuk menurunkan kolesterol. Harusnya LDL yang diturunkan. Ini dua-duanya. LDL, HDL diturunkan. Sehingga apa? Diblokir kolesterolnya. Otaknya kurang kolesterol. Efeknya pikun, nyeri lutut, dan menopause lebih cepat. Ya, jadi itu bahaya mengkonsumsi obat yang salah. Makanya kalau minum obat harus konsul ke dokter. Saya lihat obat hipertensi nanti kita bahas ya. Kemudian dan lain-lain sekalian. Bapak Ibu, jika tekanan darah tinggi turun karena obat, maka tekanan ke otak turun juga. Jadi orang yang minum obat darah tinggi, tensinya turun. Tapi seiring itu oksigennya turun ke otak. Karena turun kurang, makanya larinya kerusakan otak jangka panjang. Understand? Yes. Penjualan obat darah tinggi meningkat 6 kali dalam waktu 20. Saya kemarin 20 titik di Depok Ibu. Itu kan PNS semua. Saya buka di Perumnas ya. Itu mereka rutin itu. Tiap bulan ke dokter, antri lama, dapat
Pulang dipakai sebulan terus antri lagi. Beli lagi. Minum apa? Obat. Pulang lagi sebulan beli lagi. Dapat apa? Minum apa? Kemudian pulang datang lagi. Minum apa? Ya, lihat ya, makanya Bapak itu mohon maaf ya, jadi tukang obat itu nggak perlu pakai iklan, karena udah di cover oleh negara, suruh ngambil obat secara gratis. Bayar apa gratis? Bayar. Ya, meningkat selama waktu 20 jadi obatnya laku, otaknya understand? Kalian ya, baik Bapak Ibu. Ya, nanti besok kita bahas tentang demensia, kita bahas tentang obat nyeri, obat artinya juga obat penghilang tidur. Ya, obat tidur. Ini 3 obat yang sering diresepkan. Obat tidur, darah tinggi, dan obat penghilangnya nyeri. Tepuk tangan, terima kasih banyak. Halo. Baik ya, jadi hari ini selesai pertemuan kita. Besok kita libur dulu ya. Boleh libur nggak? Boleh. Ya, nanti besok libur, istirahat. Boleh mampir ke rumahnya Bapak Ibu? Boleh. Dikasih kopi nggak? Kasih. Yang di rumahnya ada anak perawan, angkat tangan. Ada. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Baik ya. Nanti mampir ya. Bukan buat saya ini. Ya. Ini masih bujangan. Ini masih bujangan. Ya. Kita mampir ya. Baik. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Tolong tundukkan kepala, bayangkan orang-orang yang kita cintai, suami tercinta, istri tercinta, anak tercinta, kakak adik tercinta, orang tua tercinta, saudara, kemenakan, tetangga, kita doakan semoga diangkat penyakitnya. Amin. Kesabaran, kesehatan, panjang umur. Amin. Dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya, berdoa silakan Bapak Ibu. Selesai? Jadi kalau pakai ini perasaan kok ngantuk, kok capek, kok kentut terus, kok sendawa terus, kok BAB-nya banyak, kok agak meriang, jangan takut. Itu namanya koteng hano. Reaksi menjadi baik. Cukup minum yang banyak. Understand? Baik, tangannya dibuka lebar-lebar. Ucapkan iyo ikhlas. Iyo ikhlas. Terima kasih banyak. Ketemu lagi hari Senin.